Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya harapkan semuanya tetap menjaga kesehatan karena situasi dan kondisi kita saat ini lumayan cukup mengkhawatirkan. Tetap jaga imun dan jaga iman. Tetap lakukan olahraga, tetapi jangan lupa untuk beribadah. Baik, pada pagi hari ini pembelajaran kita adalah pembelajaran kemuhammadiyahan. Mempelajari apa kita hari ini? Nah, hari ini kita akan mencoba membahas kembali, tetapi mencoba kita fokuskan untuk lebih fokus lagi kepada sejarah pendidikan Muhammadiyah. Untuk apa sih mempelajari sejarah pendidikan Muhammadiyah? Jadi begini, pada awalnya Muhammadiyah bergerak memang untuk hal-hal yang berbau dengan pendidikan. Jadi, pendidikan dan Muhammadiyah adalah sesuatu pasangan yang sangat lekat dan tidak bisa dipisahkan. Karena pada zaman dahulu, pada awal-awal adanya Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan girohnya, dengan semangatnya adalah untuk mencerdaskan bangsa yang pada saat itu sedang dalam masa penjajahan dan juga banyak sekali hal-hal yang diperbuat oleh masyarakat Islam pada saat itu yang tidak mencerminkan Islam sama sekali. Baik, kita buka sejarahnya. Pada saat pertama Muhammadiyah ada, Kiai Haji Ahmad Dahlan yang terinspirasi dari suatu ayat. Ayatnya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair faya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, di ayat itu dikatakan bahwa dan adakanlah di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan dan mencegah kepada kemungkaran. Atas dasar semangat itulah kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan membuka sebuah pendidikan yang gunanya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari mana awalnya? Kita perlu pahami dulu latar belakang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seseorang terpelajar, seseorang lulusan Quake School, seorang anak khatib di Masjid Kauman Yogyakarta yang kemudian sekolah di Arab, sama-sama berguru dengan guru dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi sebenarnya latar belakang pendidikan baik Kiai Haji Ahmad Dahlan maupun Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sang founding fathernya NU, itu tidak beda. Lalu setelah sekolah sekian lama, Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah orang-orang yang memperoleh ilmu tentang modernisasi Islam. Untuk apa modernisasi Islam? Modernisasi Islam gunanya pada saat itu adalah untuk membuat umat-umat Islam itu tidak lagi kolot. Pada saat itu umat-umat Islam tidak mau untuk mempelajari ilmu-ilmu umum. Jadi, kalau Islam yang dipelajari hanya Al-Quran, hanya sunnah, tanpa mempelajari IPA atau mempelajari matematika. Mungkin jika saat itu Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak membuat suatu perubahan yang besar, tidak menjadi seorang revolusioner, maka sampai saat ini mungkin teman-teman anak-anak SMP Muhammadiyah itu yang dipelajari masih akan Al-Quran saja, setiap hari membuka Al-Quran. Tetapi karena revolusi itulah kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan membuat sebuah sekolah yang mempelajari juga ilmu-ilmu umumnya. Pada saat itu awalnya Kiai Haji Ahmad Dahlan bergabung di Quake School. Quake School ini adalah sekolah milik Belanda yang isinya adalah pribumi, tapi yang kaya. Bukan pribumi yang miskin, tapi pribumi yang kaya. Orang-orang Indonesia yang kaya, lalu sekolahnya di Quake School. Kiai Haji Ahmad Dahlan kemudian mengajar di sana untuk mencari pengalaman. Tapi ada kisah menarik di sini. Ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ngajar di sana untuk pertama kali, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sangat dilecehkan. Karena tahu sendirilah, teman-teman kita yang kaya lalu melihat seorang Kiai Haji Ahmad Dahlan yang pada saat itu pribumi, bukan orang Belanda mengajar, maka banyak sekali pelecehan-pelecehan yang terjadi.
Pada saat itu pernah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dikentutin loh ini, dikentutin ya. Bayangin kalau teman-teman misalnya dikentutin oleh temannya sendiri, kira-kira ekspresi apa yang bakalan teman-teman lakukan? Mungkin ada yang marah, mungkin ada yang langsung pindah. Namun karena kearifan sifat Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak marah, tidak murka, tetapi Kiai Haji Ahmad Dahlan membuat sebuah statement begini. Wow, bisa kentut ya? Kentut itu kalau tidak bisa dikeluarkan biayanya mahal. Bersyukurlah orang-orang yang bisa kentut. Jadi dari sebuah dikentutin tadi itu, kemudian muncullah sebuah statement yang membuat teman-teman di Quack School itu tertarik dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oh, orangnya seru ya ternyata ya. Jadi tidak hanya terfokus pada hal yang biasanya kan guru-guru itu galak gitu. Tapi Kiai Haji Ahmad Dahlan enggak. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu murah senyum, terus baik sekali lah intinya. Lalu kemudian setelah itu terus mengajar, setelah mendapatkan pengalaman yang cukup, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kauman membuat sekolah di tanah yang luasnya hanya 2,5 kali 6. Ayo 2,5 kali 6 berapa? Kalau ada yang menjawab 15 betul. Di tanah yang luasnya hanya 15 meter persegi, Kiai Haji Ahmad Dahlan membuat sebuah sekolah. Sekolah yang modern, sekolah yang pada saat itu belum ada sekolah lain menggunakan meja dan kursi. Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan PD-nya membuat sekolah yang ini kita beri kursi, kita beri meja. Meniru model-model di Quack School. Pada saat itu sampai-sampai ada seorang kiai dari Semarang menegur Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi datang dengan gagahnya ke sekolah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Lalu beliau berkata seperti ini. Apa ini? Sekolah apa ini? Tidak mencerminkan Islam. Ini buatan orang-orang kafir. Meja sama kursi itu maksudnya. Ini buatan orang-orang kafir. Buat apa kamu pakai di sini? Lalu Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan santainya menjawab, mohon maaf Kiai, ngapunten Kiai, jawabnya seperti itu. Tadi Kiai ke Jogja naik apa dari Semarang? Apa Kiai jalan kaki? Kata Kiai Haji Ahmad Dahlan. Lalu seorang Kiai dari Semarang itu tadi menjawab seperti ini. Ya tidaklah. Apakah saya bodoh mau berjalan kaki dari Semarang ke Jogja? Ya saya naik kereta. Lalu dengan ngapunten sekali lagi Kiai Haji Ahmad Dahlan, ngapunten Kiai, apakah kereta api juga bukan buatan orang kafir? Lalu Kiai tadi memerah mukanya langsung pergi, tidak bisa menjawab apa-apa. Dari sini kita lihat betapa arifnya seorang guru kita, seorang revolusioner kita yang membuat sekarang orang-orang Islam di Indonesia sudah memiliki pendidikan yang cukup baik, baik secara umum maupun secara keagamaan. Lalu setelah itu di sekolah yang meja dan kursi itu yang awalnya hanya ada 6 murid, kemudian bertambah, kemudian setelah 1 semester atau 6 bulan, muridnya itu sudah ada 20 orang. Dari 20 murid itu kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajari apapun. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendapatkan pengajaran yang berhubungan dengan agama dan ada beberapa juga pelajaran-pelajaran yang umum diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian yang lainnya Kiai Haji Ahmad Dahlan meminta bantuan kepada organisasi Budi Utomo. Bagi teman-teman yang tidak tahu Budi Utomo, pada saat itu Budi Utomo adalah sebuah organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan dalam belajar. Dari sekolah itulah kemudian terus dikembangkan sampai lahirlah sekolah pertama Muhammadiyah, yakni Quack School Muhammadiyah, itu di Jogja. Ini sekolah yang benar-benar sekolah resmi, sekolah Muhammadiyah yang benar-benar bagus sekali. Ini sekolahnya, Quack School Muhammadiyah, namanya saja Quack School Muhammadiyah. Lalu kemudian terus dikembangkan lagi banyak sekolah-sekolah lain. Pada saat itu juga sudah ada perguruan Sukotresno milik Aisyah sekarang. Kemudian berdirilah Muallimin Muallimat.
Mu'allimin Mu'allimat di Jogja. Lalu ada Zu'ama Zu'imat, itu di Jogja juga. Sekarang juga ada kuliah Mubaligot di Sumatera Tengah, Tabligh School di Jogja, dan Hik Muhammadiyah Yogyakarta di Yogyakarta. Ini datanya pada 1992. Sekolah Muhammadiyah sudah ada sebanyak itu. Lain dengan sekolah-sekolah yang lain yang sudah disebarkan. Lalu perkembangan ini kemudian sangat berkembang terus sehingga pada tahun 2018 sekolah Muhammadiyah itu SDM-nya sebanyak 2.252 sekolah. Lalu SMP MTS-nya itu ada 1.111. SMA, MA, SMK-nya itu ada 1.800. Pondok pesantrennya ada 67 dan perguruan tingginya sebanyak 171. Tentunya ini sebuah nilai plus untuk Muhammadiyah karena sampai saat ini mungkin belum ada swasta atau persyarikatan yang memiliki sekolah sebanyak itu. Bahkan kalau kita lihat tetangga sebelah kita, NU, itu sekolahnya masih di bawah kita. Karena kalau kita lihat banyaknya dengan pondok-pondoknya, kita jelas kalah. Namun ketika kita berbicara masalah pengelolaan, maka sekolah Muhammadiyah yang dikelola oleh pimpinan pusat Muhammadiyah itu lebih banyak daripada sekolah NU yang dikelola oleh pimpinan pusat NU. Karena di NU itu biasanya pendidikannya itu sistemnya milik pribadi. Jadi misal saya memiliki sekolah, saya memiliki yayasan, basisnya NU gitu. Tapi sekolah itu milik yayasan saya gitu. Jadi kalau kita lihat sistem pengelolaannya, ya sama saja sih sebenarnya. Namun di Muhammadiyah kita menggunakan sistem yang terstruktur, jadi satu tempat, jadi satu lingkup gitu pengelolaannya, pertanggungjawabannya. Namun kalau di NU ada yayasan-yayasan tersendiri, bukan menjadi satu yayasan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada pembelajaran pada pagi hari ini untuk kelas 7 SMP Muhammadiyah 1 Panji. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan langsung di mana saja, bisa menghubungi pribadi atau bagaimana. Dari sekian banyak yang saya sampaikan, kesimpulannya adalah Muhammadiyah berdiri itu atas dasar keinginan pendidikan. Maka kader Muhammadiyah harusnya memiliki pendidikan yang baik. Ada suatu kata-kata dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang menyatakan bahwa sekolahlah kamu dimanapun asal kembalilah ke Muhammadiyah. Sekolah, perbaiki nanti ketika kuliah. Sebenarnya harapannya adalah tidak ada kader Muhammadiyah yang tidak kuliah. Karena ketika kita berbicara masalah kader Muhammadiyah, maka pendidikan harus diutamakan. Dimanapun, baik ketika SMP, teman-teman harus bertanggung jawab ketika teman-teman menjadi siswa SMP. Harus semangat, tidak boleh leleh, tidak boleh mager, karena mungkin, online, saya mager. Jangan sampai kita buat fun learning itu tumbuh dari diri kita sendiri. Mungkin guru-gurunya tidak bisa memberikan sesuatu yang berbentuk fun learning, namun kita harus membuat yang fun itu dari diri kita sendiri. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.